What's up homies, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari serial kartun We Bare Bears. Nah, jadi kartun ini memiliki alur cerita yang sudah diupload oleh channel Cartoon Network. Tetapi setelah gua melihat The Origins Part 2-nya, gua merasa ada banyak episode yang nggak dimasukkan. Kita kan nggak tahu apakah pembuatan video itu ada campur tangan dengan Daniel Chong atau tidak, atau emang pembuatannya itu terlalu terburu-buru. Jadi, gua lebih memilih timeline yang gua dapat di Reddit. Dan seperti biasa, untuk penjelasan tentang We Bare Bears ini gua akan taruh di deskripsi agar nggak membuang banyak waktu. Oh iya, sebelum gua masuk ada baiknya kalian subscribe channel ini agar gua lebih semangat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita recap cuy. Higher than the bitches like the wage gap. Nigga talking shit if we pull up the nigga vacant. Not on her face and then I left her like some face tats. Then she told a nigga I'm the one, like why you say that? Like you just turn your boyfriend to the looking if a nigga talking slick. Grizzly adalah seekor beruang yang mengalami masa lalu yang menyedihkan. Terlihat ia itu adalah korban kebakaran yang pernah diadopsi oleh petugas pemadam kebakaran yang sempat ia beritahukan pada saat menjadi bintang pada acara talk show yang bernama Family Trouble. Pada acara itu, Grizz sempat bertanding melawan seseorang yang bernama Lorenzo karena keluarganya tidak memperdulikannya lagi akibat adanya Lorenzo. Singkatnya, Grizz menang melawan Lorenzo dan akhirnya sadar kalau keluarganya memperdulikannya hanya untuk mempertinggi rating. Grizz pun memutuskan pergi untuk mencari keluarga barunya yang sebenarnya. Di sisi lain, Ice Bear yang terlihat lapar memasuki sebuah tenda untuk mencari makanan. Tetapi pemilik tenda yang bernama Yuri mengetahui keberadaan Ice Bear dan terjadilah kejar-kejaran. Singkatnya, Yuri mengalami kesakitan di bagian kaki dan Ice Bear pun membantunya. Di saat itulah awal mereka menjadi teman. Yuri mengajari Ice Bear banyak hal seperti memotong kayu contohnya. Setelah beberapa lama menjadi hewan peliharaan Yuri, Ice Bear pun membuatkan Yuri sebuah ukiran kuda yang terinspirasi dari mainan anak Yuri. Bukannya senang, Yuri malah marah-marah karena privasinya diketahui oleh Ice Bear. Ice Bear pun berlari keluar dan tanpa sengaja terkena trap dari seorang pemburu. Yuri yang melihat itu pun memutuskan untuk menyelamatkan Ice Bear. Meski berhasil diselamatkan, Ice Bear dan Yuri terpaksa berpisah. Dan Ice Bear pun menteguhkan dirinya dan memulai petualangannya. Di awal petualangannya, Ice Bear sempat menjadi gangster dan akhirnya sadar akan kelakuannya. Lalu akhirnya berhenti dan juga sempat menyelamatkan anak-anak nakal lainnya. Lalu anak-anak itu pun yang awalnya kecewa dengan Ice Bear akhirnya berterima kasih. Ice Bear pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, di Shanghai, hiduplah seekor panda yang terlihat berada di dalam sebuah kandang. Tampak panda itu adalah hewan untuk penelitian yang memiliki dunianya sendiri. Tetapi setelah adanya panda 2, panda tanpa sengaja keluar dan takjub dengan seorang wanita anime dan teknologi. Jadi itulah kenapa panda menjadi otaku dan selalu suka dengan teknologi. Singkatnya, panda bisa berhasil kabur dari kandang di Shanghai meski harus mengorbankan panda 2. Apakah itu alasan panda suka dengan boneka terutama Miki-chan? Panda pun terbawa ke suatu tempat oleh sebuah mobil. Singkatnya, para beruang akhirnya bertemu di sebuah rel kereta dan Grizz pun memutuskan untuk menjalin saudara dengan panda dan Ice Bear. Alright, Roach for life on 3. 1, 2, 3. Roach for life! Untuk perjalanan pertama mereka ingin pergi ke Swedia untuk memakan pancake. Tetapi bukannya ke Swedia, mereka malah mendarat di Boise. Tetapi untungnya, para beruang sudah bisa merasakan pancake di pesawat. Para beruang pun ingin diadopsi di sebuah pameran. Mereka juga menjalin kesepakatan dengan seseorang yang bernama Louis agar mereka bisa diadopsi. Tetapi Louis malah berniat menipu para beruang dan para beruang pun berusaha kabur. Singkatnya, para beruang bisa menjatuhkan Louis dan lalu berhasil kabur. Setelah pergi dari pameran, para beruang pun memutuskan untuk membuat rumah kecil di antara bangunan. Dan pada saat Grizz membawa barang pungutan, mereka tidak sengaja menemukan uang $100. Tetapi seseorang yang bernama Cory malah mencurinya. Namun Cory berhasil ditangkap dan sayangnya uang $100 itu ikut terbang. Di sini kalau kalian teliti menonton episodenya, kalian pasti melihat kupon yang bertulisan Boise Noisy. Jadi kesimpulannya mereka masih berada di Boise. Dan juga pada saat Grizz mengatakan Dingle,
Get back here, you dingle! Di episode The Fair kan, para beruang mempelajari kata dingle. Jadi gue simpulin kalau episode ini adalah episode setelah episode The Fair. Setelah itu, para beruang ingin pergi ke festival coklat apapun yang terjadi, meski mereka harus terlibat dalam masalah panen kelinci yang sering diambil oleh gagak. Setelah itu, para beruang yang memiliki kotak yang bertulisan Free Bears ingin diadopsi lagi, dan berharap kotak itu bisa berpengaruh. Tetapi sama aja, yaitu tidak ada, karena panda ingin pipis. Awalnya sih mereka berhasil, tapi... love my home and we're gonna be... What the... Singkatnya mereka sudah tiba di wilayah gurun Meksiko. Di sana mereka bermain luca agar bisa membayar kesalahannya ke Rodolfo. Singkatnya para beruang menang dan mereka pun pergi. Masih berada di gurun pasir yang kemungkinan di Meksiko. Singkatnya para beruang menemukan pabrik pengiriman barang karena sebelumnya kotak mereka dicuri oleh seseorang. Pada saat bermain di dalam pabrik, para beruang tanpa sengaja ikut masuk ke dalam paket yang lalu dikirimkan ke New Hampshire. Setelah itu, para beruang sekali lagi mendapatkan masalah dengan anak Ragtag Crew, yang dimana mereka merebutkan sekotak pizza. Namun pada akhirnya mereka semua berdamai dan berbagi pizza bersama. Dan juga di episode ini para beruang akhirnya mulai bertumpuk. Jadi episode setelah ini para beruang sudah terbiasa dengan yang namanya bertumpuk. Setelah kejadian itu, lagi-lagi para beruang ingin mencari orang yang ingin mengadopsinya. Dan sampailah mereka di sebuah sekolah yang mereka kira bisa dijadikan rumah. Di dalam sekolah, para beruang mendapatkan masalah karena membuat guru marah. Grace yang kelakuannya paling parah pun dibawa ke ruang kepala sekolah. Tetapi singkatnya Grace berhasil ditolong oleh Panda dan Ice Bear. Jika kalian teliti menonton episode ini, kalian pasti melihat kalender yang berlangsung pada April. Dan juga pada saat Grace mengatakan mereka hampir celaka di Boise, itu pasti mengarah pada saat mereka di pesawat. Setelah itu, di sebuah pelelangan, para beruang lagi-lagi ingin diadopsi. Namun ternyata seseorang bersedia untuk mengadopsi mereka untuk dijadikan mainan gorila. Para beruang yang berhasil menyelamatkan panda dan juga mengetahui gorila itu baik pun berdamai dan melanjutkan perjalanan mereka. Karena masih nggak ada yang ingin mengadopsi para beruang, mereka pun mulai bekerja seperti menjadi pengantar koran, dan pada saat Natal, mereka juga bekerja sebagai pegawai di toko video. Singkatnya, di awal tahun yang baru, para beruang masih saja ingin diadopsi dan menyamar sebagai hewan-hewan yang normal dipelihara. Lalu pada saat membuat iklan, para beruang berhasil masuk di iklan dan membuat orang-orang ingin mengadopsi mereka. Tetapi para beruang sudah terlanjur ditendang keluar. Di sini kalau kalian notice dengan perkataan panda yang mengatakan di luar sangat dingin, itu menandakan kalau ini adalah awal tahun karena salju udah nggak ada. Singkatnya, poster kesukaan panda terbang dan tidak sengaja menabrak orang yang ternyata ingin mengadopsi mereka. Singkatnya, mereka sudah diadopsi dengan majikan yang berbeda-beda. Itu membuat mereka langsung rindu satu sama lain. Dan akhirnya mereka meninggalkan majikan barunya itu, lalu bersatu kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan bertujuan untuk pergi ke Jepang. Jadi episode setelah ini mereka mungkin gak berniat lagi untuk diadopsi. Pada saat di perjalanan ke Jepang, para beruang terhantam ke suatu pulau oleh ombak yang besar dan menemukan dua orang yang juga terdampar. Tetapi alasan mereka tidak bisa keluar karena si cowok yang ingin membuat si cewek atau Carla jatuh cinta padanya. Singkatnya, para beruang pun mengajak Carla untuk pergi meninggalkan si cowok jahat itu menggunakan perahu karet yang didapatkan Grace di kotak darurat. Lalu mereka pun berhasil pergi. Dan ternyata Carla berhasil diselamatkan, tetapi para beruang tidak diangkut karena tertutup oleh selimut. Para beruang pun tiba di Jepang. Di Jepang mereka sempat bertemu dengan Kasumi yang berusaha ingin membuat makanan enak untuk ayahnya agar bisa mewarisi toko ramen milik ayahnya. Singkatnya, para beruang berhasil membantu Kasumi, lalu para beruang pun melanjutkan petualangannya. Pada saat musim panas mungkin terjadi di Bay Area, para beruang bermain dengan teman hayalannya dan berharap bisa menolong orang-orang, tetapi mereka malah nyusahin. Setelah itu, masih di Bay Area, para beruang menyelamatkan seekor bayi gurita yang terpisah dengan ibunya. Selanjutnya, gua nggak tahu itu masih di Bay Area atau tidak, tetapi kemungkinan ini masih di wilayah San Francisco. Para beruang bermain di pantai dan mereka sedang bermain perang-perangan untuk melindungi istana mereka.
Jelas sekali kalau ini masih musim panas. Lalu latar tempat berpindah di New York City setelah bermain di Laser Royale dan kontes untuk Bears to Men. Para beruang berlatih bela diri agar bisa membantu Cheddar melawan saudaranya yang bernama Slice. Tetapi pada akhirnya mereka berdua berdamai dan para beruang pun pergi karena disolokan bau. Mungkin ini adalah Ninja Turtle reference. Oh iya, perlu kalian ketahui ada kemungkinan latar waktu para bayi beruang ini adalah waktu tahun 90-an. Setelah time skip yang cukup lama, kita diperlihatkan para beruang yang sudah besar dan ingin mencari tempat tinggal. Awalnya mereka ingin menyewa apartemen, tetapi mereka tidak memiliki uang yang cukup. Mereka pun mencari tempat yang lebih murah, tetapi mereka malah jijik. Pada akhirnya mereka pun membeli penangkap mimpi menggunakan uang itu, agar keinginan mereka bisa terkabul. Setelah itu datanglah seekor rakun, lalu mereka pun memberikan menangkap mimpi itu ke rakun agar rakun itu juga bisa terkabul keinginannya. Tetapi rakun itu malah mencurinya. Para beruang pun mengejarnya dan tidak sengaja menemukan sebuah gua yang nanti akan menjadi rumah ikonik mereka. Dan cerita pun berakhir. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau spin-off-nya udah rilis nanti, yaitu We Baby Bears, gua akan merecap alur cerita We Bare Bears ini lagi di dalam spesial video. Nanti pasti gua akan recap alur cerita film terbarunya di video lainnya. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal-hal yang keliru di dalam video ini. And have a nice day. Pum, 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 pum.